Makanya makasih semuanya, I love you. Aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku makin sayang sama kamu, I love you semuanya. I love you semuanya. Konsepnya seperti ini, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu. Jangan cari ngedang kolo, itu cari mati, apalagi bunuh diri, tidak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lupakan, selalu ingat, fakthiru dzikra hadhimil ladzat, pesan Rasulullah, perbanyak ingat perkara yang bisa mutus kematian, bisa mutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Orang itu kalau banyak ingat mati, insya Allah jadi orang baik. Kenapa orang jahat, kenapa orang nakal? Di antara sebabnya karena dia nggak ingat mati. Betul? Maling itu andaikan ingat mati nggak mungkin nyolong, nggak ada. Copet mau beraksi nyaut tas kok sambil bawa iman, mau nyaut tas kok auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, itu nggak ada. Pejabat-pejabat yang korupsi itu andaikan dia ingat mati nggak mungkin dia korupsi. Betul? Mohon maaf yang pejabat, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Ya mohon maaf, itu setahu saya loh, setahu saya yang korupsi itu pejabat. Lah nek kroco-kroco kayak gitu yang mau dikorupsi ya apa? Sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya. Loh kenapa kok sampai berbuat korupsi? Karena dia nggak inget mati. Halo? Orang yang berbuat zina, andaikan dia ingat mati, nggak mungkin dia melakukan zina. Kok sampai berbuat zina nggak ingat mati? Makanya nggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Saudari Londe yang saya cintai, sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pertinggiringan kita ini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemmu ditungkai malaikat. Ya karena nggak ingat mati. Coba misalnya, ini nanti saya pas naik metingkring, malaikat Israel datang, nyawa dicabut, langsung masuk pemberitaan. Seorang warga desa Cenang mati metingkring. Loh kenapa anak-anak itu kok mabuk minum minuman keras? Karena nggak ingat mati. Coba mau minum, ingat mati, botol minuman keras udah dibuka tutupnya, ciu. Nah kan kalau dicukit itu suaranya ciu, makanya dinamakan ciu. Udah dipegang, tinggal gelok kok inget, iki kok nyonge pas ngombe, banting nggak jadi. Makanya suruh banyak ingat mati. Halo? Halo? Nah, agar kita selalu ingat mati ada konsep sederhana. Ini saya sampaikan di mana-mana, mumpung ingat. Konsepnya seperti ini, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sopok ngomong matamu dewe. Ini bahasa Indonesia sayang. Saya ulang, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Matamu juga. Yang sebelah sana, matamu juga. Yang di panggung, orang wani. Orang wani apa? Matamu juga. Ya matamu yang ketawa-ketawa itu. Mataku ya iya. Artinya gini sayang, ini maaf ya, ini bahasa Indonesia. Jadi jangan dipelintir-pelintir loh nanti. Itu mulai Aba Anza bahasanya kasar. Mulai dulu kalau saya kasar. Tapi kan saya kasarnya aturan. Itu bahasa, itu Aba Anza ngilok-ngilok nih wong. Mulai dulu saya ngilok-ngilok nih wong. Coba tonton kembali video-video lawas saya, ceramah-ceramah saya waktu saya masih jemburis. Iya masih kuru ya, kayak orang cacingen ya. Terus ke. Loh, kalau ngata-ngatain orang ngilok-ngilok nih wong mulai dulu saya seperti itu. Itu Aba Anza ngerosting. Ya mulai dulu saya tukang roasting. Tapi saya roastingnya kan roastingan sayang. Mulai dulu udah seperti itu saya.
Pokoknya saya itu kalau punya metode apa banyak ditiru orang. Mulai ceramah dengan madhab ngawuriyah. Saya dulu belum ada HP Android, masih HP ungkal itu bluetooth. Akhirnya banyak yang niru kayak gitu. Terus gaya roasting. Banyak yang niru. Terus sekarang interaksi dengan jamaah, manggil anak-anak, bagi-bagi hadiah, banyak yang niru. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya enggak apa-apa, yang penting manfaat, yang penting baik. Enggak apa-apa. Ya, kita itu harus kreatif, inovatif. Kalau enggak gitu, enggak bisa bertahan sampai hari ini. Ya dipikir bisa bertahan sampai hari ini itu gampang apa? Di tengah persaingan. Loh, banyak penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza akan tetap di hatimu. Makanya makasih semuanya. I love you. Aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ora usah. Tuwek-tuwek meluk-meluk ngene apa? Gila nih. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia cukup di tangan saja. Jangan masukkan ke dalam hati. Artinya apa? Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam saku, jangan masukkan ke dalam rekening, jangan masukkan ke dalam berangkas, cukup di tangan. Begitu dapat, lepas, begitu nompo, wenehno, begitu entuk, paringke. Karena dunia hanya di tangan, mau dibawa terus, nggak kuat, mau digenggam terus, nggak mampu, mau dipegang terus, nggak muat. Orang tangan cuman segini, paham? Paham? Itu maksudnya dunia cukup di tangan. Ngapain sih kita eman-eman? Sebanyak apapun dunia kita, yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran. Yang kita pakai ujung-ujungnya hanya jadi rongsokan, garis miring rombengan. Yang kita simpen ujung-ujungnya hanya jadi warisan, garis miring rebutan, garis miring gegeran, garis miring tukaran. Betul? Yang benar-benar milik kita selamanya sampai ke surga adalah yang kita lepas untuk perjuangan di jalan Allah, seperti yang tadi panjenengan infakkan. Alhamdulillah. Anda usah kenceng-kenceng 2000 lilai banter. Halo? Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, berapapun muat. Karena hati manusia itu luas. Apapun dimasukkan ke dalam hati muat. Rumah dimasukkan ke dalam hati muat, kendaraan 1000 masuk ke dalam hati muat. Hati manusia ini luas. Hati manusia ini lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Lah ini intonasi ceramah yang mahal begini. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi hati. Ayo sampean jawab hati. Ngono loh, diulang. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, ketika memiliki harta kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi. Melihat orang lain yang kaya raya, dunianya banyak, dia iri. Dipameri kekayaan sama orang lain, dia merasa sakit. Pengen kaya, pengen punya harta banyak, tapi nggak kesampaian, nggak keturutan, dia berkecil gara-gara dunianya dimasukkan ke dalam. Yang kedua, kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya sedih, susah, gelisah, ribut, kacau, tukaran, gegeran. Tolong dijawab pertanyaan saya, yang ikut jawab mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan rezekinya lancar, minimal gampang nyari utangan. Lo sampean nyari utangan susah, bingung, wong potonganmu tukang utang. Bapak Ibu pernah susah apa enggak? Pernah sedih apa enggak? Pernah gelisah apa enggak? Pernah gegeran apa enggak? Saya tahu sebabnya. Pasti itu karena urusan dunia. Pasti karena urusan dunia. Betul? Betul? Maaf, suami istri harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling memadu kasih, saling pengertian. Betul? Supaya rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah dan barokah. Itu suami istri. Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang ribut? Ada enggak suami istri yang gegeran? Pasti urusan dunia.
Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut, cekcok, gegeran gara-gara sholat tahajud. Sing akeh ya gara-gara duit. Betul? Ibu sebagai istri merasa uang belanja kurang dikasih uang belanja. Lah kok cuman ini masih kurang. Sementara bapak sebagai suami ngerasa kerja keras, hasil kerja dapat duit udah dikasihkan ke istri semua. Akhirnya ribut. Kan ada toh bapak-bapak itu kerja keras, pontang panting polanya ndak karu-karuan sampai awake rupane jan koyo plastik resek kena lengo kletek. Begitu dapat duit dikasihkan istri semua, sampai mau ke warung ngemis minta duit ke istrinya. Wonten apa mboten? Itulah suami oon. Lawang suami yang kerja keras, begitu dapat duit semua dikasihkan istri, itu suami oon. Suami kayak nggak ngerti duit kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, metune krungu kupingmu. Bapak harus bikin proposal dulu. Makanya bapak kalau dapat duit jangan kasihkan istri semua. Masa suami mau ke warung aja minta duit istri sampai ngemis-ngemis, suami oon itu. Jangan kasihkan semua, sebagian masukkan peci. Makanya ketumu, koplokmu, pecimu itu didesain ada selempitannya. Sebagian masuk sini kalau punya kepentingan pribadi, cukup berhubungan dengan departemen persongkokan. Tapi hati-hati bapak, mulai nanti malam akan ada operasi songkok. Misalnya sampean punya duit 500.000, cuman itu duitnya nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan pribadi yang sangat darurat, penting banget. Duitnya cuma 500 itu aja, nggak ada yang lain. Ada tetangga datang mau minjem duit, ayo berani ngelepas napa mboten? Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Mikir. Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Pelit. Kalau orang bertakwa berani ngelepas, loh dirinya sendiri kan punya kepentingan, emergensi, darurat, duit cuman itu, nggak ada yang lain, kok berani ngelepas? Karena yakin dengan jaminan Allah pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau dikasih itu pertama disuruh matur suwun, berterima kasih. Yang kedua mendoakan. Doanya bagaimana? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Karena memang akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya. Kalau kamu percaya, emang kamu percaya dan kamu bisa dipercaya. Tapi sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh. Aneh. Sama koperasi simpan pinjamnya berani menaruh kepercayaan. Sampai BPKB taruh situ, surat tanah percayakan situ. Sama Allah nggak berani menaruh kepercayaan. Gini loh, bapak-bapak misalnya mancing, itu berani buang umpan cacing ke belumbang karena bapak punya harapan akan dapat apa? Kalau sama belumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Di mana kredibilitas keimanan Anda? Halo? Sama belumbang aja percaya kok, berani buang cacing karena ada harapan mau dapat. Itu sama belumbang lo percaya, masa sama Allah nggak percaya? Contoh paling gampang gini, ibu yakin diganti sama Allah. Misalnya ada tamu di rumah ibu, siang-siang panas kayak gini, kemudian tamunya dipersilakan, silakan duduk, tamunya duduk, kasih suguhan minum, terus dipersilakan, silakan minum, terus diminum sama tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saking hausnya tamu minum itu sampai koret-koret habis. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya udah kosong, dia pakai joki meleh. Nggak usah, nanti tak joki sendiri. Loh, Allah juga begitu. Kalau tahu ada hambanya yang berani sedekah sampai koret-koret habis, pasti dijoki meleh sama Allah. Itu hambaku luar biasa, berani sedekah sampai koret-koret habis.
luar biasa itu Anwar Zahid. Tak joki lagi, kasih lagi yang lebih banyak. Ngono. Orang Bojonegoro. Ya Allah. Ya orang Cenang. Orang Songgom. Masya Allah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Makanya ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini perjuangan agama butuh modal. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, rebutan infak. Giliran Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah, sepertiga kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Sepertiga kekayaan Sayyidina Utsman, itu kekayaannya orang sekabupaten Tegal masih kalah. Yang Brebes, ya lupa aku. Ya karena tadi malam dari Tegal. Kemarin seharian 4 tempat di Tegal. Ini sekarang Brebes, habis ini langsung geser ke Kendal. Saya ini udah 3 hari tidak pulang. Bahkan kalau dihitung udah 6 hari. Kemarin tanggal 5, 6, 7 di Hongkong. 5, 6, 7 saya di Hongkong. Malam nyampe rumah, pagi langsung berangkat. Pekalongan 4 tempat, Tegal 4 tempat, sekarang Brebes, sambung nanti Kendal. Besok langsung Pati, sambung Jepara. Sekalian 5 hari ndak pulang. Siapa ngomong duitnya akeh. Pikiranmu, istriku aja nggak pernah mikir kayak gitu. Bentar. Sebentar, habis ini infak keliling. Mohon maaf. Sayyidina Umar, angkat tangan. Saya ya Rasulullah, separuh nilai kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Lebih gila lagi. Ya memang separuh dari Sayyidina Umar kalah dibanding sepertiga dari Sayyidina Utsman secara jumlah dan nominal. Lebih kaya Sayyidina Utsman. Tapi dari segi nilai lebih hebat Sayyidina Umar, 50%. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Oke, silakan berapa? Seluruhnya. Masya Allah. Seluruhnya kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Rasulullah kaget, heran. Kemudian bertanya, nanti keluargamu gimana? Istrimu, anak-anakmu gimana? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu misalnya. Sekarang bentar lagi akan ada departemen pengemisan. Yang ngemis akhirat, keliling bantu menawarkan tiket surga untuk sampean. Ya, misalnya ini sampean ada duit 600.000. Kalau sampean jadi Utsman sepertiga, berarti berapa? 200.000 masukin kotak blung. Kalau sampean jadi Umar 50%-nya, 300.000 rupiahnya blung masukin kotak. Kalau sampean jadi Abu Bakar seluruhnya 600.000 sak dompet-dompetnya. Nah ini sebentar lagi panitianya mau keliling. Kira-kira nanti panjenengan Bapak Ibu milih jadi Utsman, jadi Umar, apa jadi Abu Bakar? Aku yang nggak milih siapa-siapa, milih jadi Sulastri. Kalau Sulastri 2.000 duitnya lungset. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon kesediaan teman-teman panitia untuk melaksanakan tugas. Bapak Ibu para jamaah, sambil adik-adik yang cantik-cantik, tolong yang telaten ya Dek ya, nanti kalau belum ngasih jangan ditinggal. Ibunya ditungguin terus sampai ngasih duit. Ya Dek, kalau ditungguin masih nggak ngasih duit, nanti tolong dipelorot gelangnya apa kalungnya. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih infaknya, mudah-mudahan menjadi jariah, pahala yang terus mengalir ila yaumil qiyamah. Jangan takut. Ayo Bu nyaut lagi, Bu ngaji lagi. Udah, itu loh ngelepas 5.000 lah denger-denger kok orang rampung-rampung. Udah yang dimasukin udah diganti sama Allah, pasti diganti sama Allah. 5.000 sedihmu 2 tahun. Oh yang ngetok ke piro, itu loh orangnya kipas-kipas itu loh. Ya Allah ya.